Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi STS Februari. Nah, ini ada dua grup teman-teman, yaitu grup rekomendasi dan grup diskusi. Teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Januari. Dan ini video ini saya buat di tanggal 14 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah data di tanggal 13 tentunya. Nah, kita tanggal 13 ini itu IHSG lagi merah dan kita masih cuan di PTMP, GZCO, terus ada DES ya. Eral kita kena CL memang. Nah, di sini ada naik ya, ada Bumi Cuan, ada Raja, guys ya, ada Obat. Dan nih saham-saham IPO juga kita akan share info di sini ya, guys ya. Terus ada ECI, Aksi, JIHD. Jadi kita cuan 11, CL1. Saat IHSG merah itu ya mending lah ya, itu 90% guys untuk hari ini persentase winning rate-nya teman-teman. Oke, selain rekomendasi seperti ini, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing di tabel khusus dan dapat 2 bonus langsung. Nah, bonus pertama adalah data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini lagi bulan Januari. Januari belum ada saham yang bagi dividen. Mulai bagi dividen itu bulan Februari sampai Oktober datanya teman-teman. Jadi datanya ini masih sangat bisa dipakai lama sekali sampai akhir tahun teman-teman datanya ya. Jadi worth it banget lah. Dan khusus untuk bulan ini saya jarang banget ngasih bonus rumus, yaitu rumus candle hammer teman-teman. Nah, ini ada 2 bonus dividen dan rumus candle hammer ini. Dan ini adalah 7 doang. Jadi hari ini di tanggal 13 itu cuma ada 7 saham yang bikin candle hammer. Candle hammer itu apa? Teman-teman bisa search di Google ya dan baca-baca keterangannya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk dapat rumusnya, gabung di STS Februari, kita akan berikan teman-teman candle hammer. Dan inilah candle hammer di tanggal 13. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Sama sebelum dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang IPO CBDK. Tapi saya nggak bahas sahamnya guys, saya bahas filosofinya ya sebagai IPO hunter. Karena di grup itu banyak banget yang nyesel ya. Banyak banget yang kayak kecewa gitu ya sama IPO CBDK guys. Padahal ini udah arah 5 kali loh. Kenapa banyak yang kecewa? Nah, karena kejadiannya kayak gini guys. IPO DES itu di pas waktu freeze ya, di jam 9 itu arah guys. Terus dia kebongkar, turun. Nah, kita lihat di sini candlenya teman-teman. Dia turun sampai ke 6.675 ya di sini. Terus pelan-pelan naik kayak gitu. Nah, karena kita itu konsepnya IPO hunter teman-teman ya. Karena saya IPO hunter ya udah, kalau udah seperti ini berarti udah dijual kayak gitu. Kan transaksinya udah gede banget, 2T lebih ya. Ini udah lebih dari ekspektasi gitu ya untuk transaksinya gitu ya. Jadi udah gede banget. Dan saya pakai TS guys. Biasanya kalau udah arah misalnya nih, sebagus apapun IPO-nya gitu ya. Ini IPO bagus banget nih, CBDK Ratu tuh IPO bagus banget teman-teman. Memang iya, saya setuju. Karena dia punya orang kaya dan sahamnya juga nggak terlalu mahal dan memang bagus IPO-nya. Nah, sebagus apapun IPO-nya, ya, kalau udah arah 5 kali itu saya pakai TS, teman-teman. Kadang-kadang kalau yang IPO-IPO jelek, baru di hari pertama saya pasang TS, gitu ya. Nah, ini TS apa? Mungkin teman-teman, apa sih TS? TS itu trailing stop ya, teman-teman ya. Kalau nggak tahu, teman-teman browsing aja. Trailing stop itu kalau sahamnya turun, otomatis kita kejual tergantung dengan perintah yang kita masukkan kayak gitu. Nah, saya pakai TS guys 5%. Jadi sebenarnya guys ya, kita itu ya yang pakai TS ya, yang pakai TS kayak saya gitu ya, sebenarnya udah cuan 80% lebih. Mungkin 90 lah. 90% guys. Karena arahnya kan di 100 ya. Mungkin sekitar 85 sampai 90% lah. Udah cuan 90% teman-teman ya. Dan masih banyak yang nyesal gitu. Nah, kalau teman-teman tuh dikit-dikit nyesel ya, ya nanti teman-teman akan ke bawah ke IPO yang lain kayak gitu guys. Misalnya nih, IPO CBDK itu bagus dan nggak semua IPO kayak ini. Ada banyak IPO yang parah turunnya malah. Nah, contohnya apa ya, kayak BRRC, YOI, ya, apa Kesik kayak gitu guys ya. Yang di hari kedua dia langsung turun dan turun terus nggak naik lagi. Nah, kalau teman-teman pakai nafsu gitu ya, nyesel di CBDK, kok nyesel ya gue TP gitu ya. Nah, teman-teman akan ke bawah ke saham yang lain. Bawa ke saham yang lain, nanti suatu saat nanti teman-teman akan dapat IPO yang turun nggak naik-naik. Nah, teman-teman nge-hold lah, sama kayak CBDK kasusnya. Nanti akan boncos teman-teman jatuhnya. Jadi istilahnya kalau IPO hunter tuh gini guys. IPO hunter itu ya udah, kita udah cuan arah sekalipun sebenarnya kita udah syukur loh. Nah, ini arah sampai 5 kali ya. Udah cuan selesai, tekat gitu ya. Portonya cooling down ya. Udah no, cooling down. Buat persiapan IPO bulan depan. Nggak usah nyesel, nggak usah gue masuk lagi lah, ini masih naik lagi, nggak usah guys.
lupakan itu. Ini naik lagi udah biarin gitu ya. Udah kita udah selesai di sini. IPO Hunter udah selesai di CBDK gitu guys. Udah selesai. Nanti duitnya itu dibekukan, lockout sekuritasnya yang khusus buat IPO, buat ngikutin IPO nanti di bulan Februari, teman-teman. Dan teman-teman kalau ngelakuin ini secara disiplin, ya, teman-teman akan dapat profit every month. Setiap bulan dapat tuh profit, guys. Dan pengalaman saya, teman-teman ya, yang porto khusus IPO itu selalu cuan, teman-teman. Ya, mungkin cuannya lain-lain. Kalau bulan ini memang cuannya gede ya, di 100 CBDK gitu. Dan bulan ini semuanya IPO cuan. Nah, berarti cuannya gede. Dan seingat saya guys ya, ini udah 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun maybe itu porto IPO itu tiap bulan cuan. Tapi teman-teman ya, asal jangan teman-teman pakai buat yang lain. Misalnya, oh CBDK udah TP, masuk lagi CBDK gitu pakai porto itu, ya mungkin malah jadi boncos. Jadi ya kayak gitu guys ya, IPO Hunter tuh kita manfaatin momen aja. Konsepnya gini, misal nih kita punya duit 100 juta nih di porto gitu ya, khusus untuk IPO misalnya. Terus kita cuan nih 3 juta, 4 juta. Itu udah 3% guys. Bisa kita cuan 3 juta lah dari duit 100 juta itu. Ya kan dapat backer di Ratu. Semua kan IPO cuan hari ini. Saya kan mungkin lebih lah ya hasilnya gitu. Karena IPO bulan ini 8 dan profit semua ya kita anggap cuan 4 juta lah ya dari duit 100 juta gitu guys. Nah itu udah cuan 4% teman-teman. Sebulan 4%, bayangin aja. Sebulan 4% sebulan. Nah, kalau kali 12 tuh berapa persen? Ya, 12 bulan. Guys, deposito aja cuma 4%, 5%. Jadi deposito yang teman-teman itu, kalau teman-teman duitnya disimpan di deposito, nih duit 100 jutanya nih, ya kan? Ditaruh di deposito. Itu 4% doang setahun. Bayangin aja. Nah, ini kalau di IPO Hunter sebulan, guys, dapat 4%, teman-teman. Nah, jadi udah syukurin aja ya. Dan prinsip ini dipakai terus. Udah keluar, udah selesai, tutup portonya, nanti ikut IPO bulan depan, terus aja gitu diputar. Terus teman-teman ya insya Allah dapat lah uang makan tiap bulan. Kayak gitu guys ya, asal disiplin kayak gitu guys. Jadi jangan FOMO lagi, ya udah selesai kayak gitu. Nah ini tinggal Ratu sebenarnya ya, di IPO Hunter itu tinggal Ratu sebenarnya. Ratu mungkin besok bisa sell gitu ya. Kalau kebongkar gitu ya langsung sell aja ya. Nunggu apa lagi ya. Udah cuan 300% gitu ya. Mau gimana lagi ya. Udah jual aja, selesai. Dan ya tinggal tunggu IPO bulan depan lagi. Dan prinsip ini teman-teman harus pakai ya. Terus aja biar teman-teman itu tetap bertahan sebagai IPO Hunter. Ya. Jangan sampai kayak teman saya guys. Ada yang ikut IPO cuan terus habis itu wah kok jatahnya dikit. Untungnya dikit. Pas waktu ada saham IPO yang turun, dia all in. Tambah turun, cut loss habis. Pensiun. Mau seperti itu? Jangan guys. Saya nggak mau teman-teman di IPO Hunter tuh berkurang. Saya nggak mau. Saya pengen IPO Hunter tuh rame kayak gitu guys. Ya rame, yang komen di YouTube rame. Di grup rame, seneng saya. Kayak gitu guys ya. Jangan sampai ada yang pensiun jadi IPO Hunter gara-gara FOMO gitu ya. Beli masukin banyak gitu guys ya. Seperti itu guys ya. Dan teman-teman harus tetap bersyukur ya. Masa iya kita udah profit gitu ya. Ini udah profit 100% loh. Ya 90% loh di CBDK. Masa iya nyesel gitu. Wah gue cuman untung 90%. Gila, untung 90% nyesel. Gimana kalau rugi? Apa nggak bunuh diri? Jadi gini guys ya. Untung nyesel terus rugi bunuh diri guys. Jadi jangan kayak gitulah. Jadi syukurin aja apa yang udah kita dapat. Yaitu rezeki kita segitu. Nanti insya Allah bulan depan dapat lagi. Kayak gitu guys ya. Jadi jangan sampai hidup kita tadi terkekang gitu. Jadi nyesel terus tiap bulan. Tiap hari nyesel, TP nyesel, CL apalagi. Jadi jadi hidup kita tuh jadi istilahnya itu kayak terkekang dan nggak bahagia. Jangan sampai guys ya. Kita di sini tuh di saham itu happy ya kan. Happy masuknya ya kalau misalnya teman-teman suka deg-degan masuknya dikit aja. Yang penting happy guys di saham itu, karena di saham itu kebanyakan itu. Di saham itu kebanyakan orang-orang itu kan jadi yang kedua atau side-nya ya, yang kedua side job lah bahasanya kalau di saham itu yang kedua. Biasanya orang-orang itu kan punya profesi yang lain, misalnya guru, polisi atau apalah ya, punya profesi gitu ya, pengusaha segala macam, buka restoran. Nah, baru sahamnya itu yang kedua. Nah, kalau yang kedua itu ambil santai aja. Biar nggak ganggu yang pertama ya, profesi yang pertama kayak gitu guys ya. Nah gitu guys ya, semoga aja teman-teman nggak nyesel ya. Ya udah seperti itu, bulan depan kita ada lagi kok IPO-nya.
Jangan lupa subscribe nih ya YouTube Fajar Daily biar teman-teman dapat info update nih tentang Ipo-Ipo next month. Sampai ketemu di video berikutnya.